Dan mari saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru kepadamu saat badai datang menderu? Yang kami tahu, yang kami tahu hanya Engkau yang mampu Tuhan. Oh, pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Haleluya Yesus. Oh, yang kami tahu, yang kami hanya Engkau Yesus. Engkau yang mampu Tuhan pulihkan setiap kami salah sesuatu. Katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Katakan kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kami perlukan keajaiban-Mu. Oh, kami butuhkan. Dan pekerjaan Tuhan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Pendeta Jimmy Talumeu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan sekali lagi. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Haleluya. Kami tak dapat jalan
benar ya Tuhan. Hidup manusia kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kenajisan, penuh dengan kesibukan dan sebagainya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan pribadi-Mu Tuhan. Kami memerlukan pribadi-Mu untuk bersama-sama dengan kami, untuk menyertai perjalanan kehidupan kami Tuhan. Sebab tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaikan carang yang harus selalu melekat kepada pokok anggur itu, itulah pribadi-Mu Tuhan. Dan jikalau di luar Engkau, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kami tidak bisa menghasilkan buah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Itulah sebabnya kami ada pada saat ini Tuhan. Oleh karena dorongan kasih-Mu lah, sehingga membawa kami boleh kembali berada di dalam rumah-Mu, berada di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab kami merindukan pribadi-Mu, kami membutuhkan pribadi-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami di hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan. Terima kasih, kami sudah memuji dan membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang melihat keberadaan kami, Engkau yang tahu segala pergumulan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang mengenal kami, Engkau juga adanya yang akan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih, saatnya kami untuk membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Pakai kami semuanya Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus daripada Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami menyambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kembali saya menyampaikan salam persekutuan bagi kita sekalian yang boleh berada di dalam rumah Tuhan. Pujian terakhir, kita memerlukan Tuhan ya. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Saudaraku sekalian, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, dunia yang semakin hari bertambah-tambah jahat, bertambah-tambah najis, ya, dunia yang semakin hari mau menyeret manusia untuk menjauh daripada Tuhan, sehingga manusia itu mengalami suatu jarak dengan pribadinya Tuhan. Tetapi kita bersyukur kalau sore malam hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kita kembali boleh terhubung dengan Tuhan ya. Kita boleh datang mendahulukan Tuhan, saudaraku sekalian. Dan kalau kita hidup mendahulukan Tuhan, maka hidup kita akan selalu terhubung dengan pribadi itu ya. Kita selalu terkoneksi dengan pribadi Tuhan itu, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah di hadapan Tuhan. Ya, terlebih dahulu mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes 15 ya. Dan memang kita tidak bisa, saudaraku sekalian, berjalan sendiri ya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ya, baik sekali kalau kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 ya, untuk kita kembali boleh menikmati kasihnya Tuhan ya. Kita mengutamakan, kita mendahulukan Dia. Kita juga sudah mendengar ya, biar kita mendahulukan kerajaan Allah, kerajaan surga beserta dengan kebenarannya, sehingga yang lain akan ditambahkan kepadamu. Itu yang kita utamakan, hal-hal yang diutamakan ya. Kita mengutamakan hal yang utama, kita mendahulukan hal yang utama. Sebab kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak ada kekuatan dalam diri manusia untuk bisa bertahan ya dalam dunia ini, apalagi untuk kehidupan rohaninya. Mari dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5, mari silakan.
Akulah pokok anggur yang benar, Iya, terus. dan Bapakulah pengusahanya. Iya, terus kan? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Iya, dipotongnya. dipotongnya, terus. Dan setiap ranting yang berbuah, Iya. dibersihkannya. Jadi ini yang menjadi kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan untuk gerejanya, untuk saya dan saudara itu menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan juga oleh Bapak Gembala di tempat ini. Betapa pentingnya kita mengutamakan, mendahulukan ya Tuhan, mendahulukan firman, mengutamakan Tuhan. Dan kita tidak bisa, saudaraku sekalian, menghasilkan buah di luar Tuhan atau mau berjalan sendiri dengan kekuatan kita, tidak bisa. Teruskan mari. Supaya ia lebih banyak berbuah. Iya, ayat 3. Kamu memang sudah bersih Iya. karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Iya, firman Tuhan yang mau menyucikan kita, ya, menguduskan kita. Teruskan, mari. Tinggallah di dalam aku. Nah, tinggallah di dalam aku. Terus. Dan aku di dalam kamu. Ya, tinggallah di dalam firman, ya. Dan aku atau firman di dalam kamu. Teruskan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, Iya, terus. kalau ia tidak tinggal pada pokok Iya, anggurnya. kalau kita tidak melekat, kalau kita tidak terhubung, kalau kita tidak terkonek dengan Tuhan, ya kita tidak bisa menghasilkan buah. Kita harus selalu terhubung, terkonek dengan Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya, teruskan mari. Demikian juga kamu tidak berbuah, Iya. jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Iya, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Betapa pentingnya hidup Kristen kita selalu ada hubungan dengan Tuhan. Ya, sebab dunia dengan segala kesibukannya akan menjauhkan umat-umat Tuhan dengan pribadinya dia. Dan saya sudah sampaikan juga ya bagaimana bangsa Israel, umat Tuhan berada di Mesir. Firaun berupaya membangun Pitom dan Ramses sehingga umat-umat Israel dipaksa untuk bekerja dengan kesibukan di akhir zaman ini. Manusia akan menjauh daripada Tuhan, seperti ada jarak. Saudaraku sekalian, betapa penting sekali ya hubungan kita dengan Tuhan itu harus selalu kita perhatikan, mengutamakan yang utama. Kita harus tahu itu umat Tuhan sebagai kehidupan Kristen. Saya sudah sampaikan bagaimana Maria itu ya, dia harus mengambil suatu sikap di hadapan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan mendengar firman. Sedangkan Marta dia hanya sibuk dengan hal-hal yang lahiriah. Sebab memang saudaraku sekalian, tidak selalu juga Tuhan datang di rumahnya Maria, demikian pula kita. Ya, hari ini lebih banyak jam yang kita gunakan untuk aktivitas kita di luar. Meskipun kita juga datang beribadah menggunakan kesempatan yang ada supaya kita tidak jauh daripada Tuhan, tapi terkonek terus, terhubung dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, teruskan mari. Iya. Akulah pokok anggur, Iya. dan kamulah ranting-rantingnya. Iya, teruskan. Barang siapa tinggal di dalam aku, Iya, barang siapa terhubung, barang siapa terkoneksi dengan aku, terus dan aku di dalam dia, iya, ia berbuah banyak. dia akan menghasilkan buah. Tidak mungkin kalau kemudian kita tidak terhubung dengan Tuhan, kemudian kita menghasilkan buah. Ya, buah ini ada oleh karena selalu melekat kepada pokoknya, terhubung, terkonek. Terus, Sebab di luar aku, oh di luar Tuhan, kalau kita berjalan sendiri, kamu tidak dapat berbuat oh, apa-apa. siapa Anda, siapa saya? Kita tidak bisa berbuat apa-apa umat Tuhan. Ya, di luar Tuhan. Ya, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah berbuah. Itu satu. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan,
maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kedua. Ya. Jadi syarat supaya kita terus berbuah, kita mendapatkan aliran-aliran kasih Allah, ya, mau mendapatkan aliran-aliran surgawi, berkat-berkat surgawi, berkat-berkat rohani yang terutama, ya katakan juga yang lainnya, ya kita harus terhubung dengan Tuhan. Tapi kalau ranting carang itu terlepas, saudaraku sekalian, dari pokok anggur, saudaraku sekalian, dia tidak berbuah. Jangankan berbuah, tapi pasti dilempar ke dalam pembakaran. Ayat selanjutnya masih ada. Itulah sebabnya perhatikan, ya umat Tuhan, untuk selalu kita terhubung dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan. Lanjut. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ya, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, tidak terkonek dengan Tuhan, yang justru kalau kita terhubung dengan Tuhan, aliran-aliran berkat surgawi dan yang lain juga akan ditambahkan. Nah, itu sumbernya. Saudaraku sekalian, asalkan terkonek. Lanjut. Ia dibuang keluar seperti ranting. Iya, kalau tidak terhubung dia akan dibuang seperti ranting, terus dan menjadi kering. Menjadi kering, terus kemudian dikumpulkan orang. Iya. Dan dicampakkan ke dalam api, Iya. lalu dibakar. Iya, sekarang belum. Terima kasih. Nanti nasibnya umat-umat Tuhan yang dengan kekuatannya sendiri, umat Kristen yang memiliki jarak dengan Tuhan, saudaraku sekalian, tidak terhubung dengan Tuhan, ya suatu saat nanti akan timbul suatu penyesalan. Ya, nah kita sekarang, saudaraku sekalian, hidup di tengah-tengah teknologi, ya dunia gadget, ya begitu luar biasa informasi. Ya, kita hidup dalam dunia yang serba cepat sekarang ini, terutama di dunia teknologi, dunia informasi. Ya, saudaraku sekalian, perangkat handphone saja, ya saudara bisa mengakses, mendapatkan berita-berita yang di luar, yang mungkin kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Ya, jam ini peristiwa terjadi di luar negeri, saat ini juga kita bisa tahu beritanya. Oleh karena apa? Oleh karena terhubung dengan internet, saudaraku sekalian. Oleh karena terhubung dengan internet, ya, sehingga sekarang banyak orang-orang bekerja menggunakan handphone, ya, menggunakan internet dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Tetapi itu kan tidak bisa berfungsi kalau tidak terkonek, tidak terhubung, ya, dengan internet. Kalau internet mati, tidak bisa lagi beraktivitas. Sehingga zaman sekarang lihat saja, orang bekerja di rumah saja lewat sistem online, ya, menggunakan handphone, gadget sekarang. Ya, saudaraku sekalian, mereka bisa berusaha, bekerja, menghasilkan uang dan sebagainya. Kalau terhubung yang namanya internet itu. Ya, sebab lewat internet provider menyediakan semua apa-apa aplikasi yang kita butuhkan di sana. Ya, penyedia. Dia Tuhan provider yang luar biasa, sanggup menyediakan. Kalau saja dalam dunia ini, lihat saja orang kalau terputus koneksi seringkali, wah, ya, tidak sabaran orang itu. Wah, kenapa jaringannya tidak ada? Kenapa internetnya mati? Tidak terhubung lagi saya ini dengan ini. Tapi orang Kristen tidak terkonek lagi dengan Tuhan, tidak terhubung lagi dengan Tuhan, cuek orang itu. Padahal menyangkut jiwanya. Tapi coba kalau handphone itu tidak bisa mengakses yang lain, apalagi kalau dia bekerja di situ. Sistem online, menjual sesuatu barang dagangan lewat online dan sebagainya, dia membutuhkan itu. Lewat internet, provider yang menyediakan semua itu sudah tersedia. Ya, asalkan itu ada, terhubung, terkonek.
ya kan? Jalan lancar semua. Tapi kalau tidak terhubung bagaimana? Ya tidak terkonek bagaimana? Ya mati semua, tidak bisa jalan baik. Apalagi saudaraku sekalian, hubungan kita dengan Tuhan itu jangan sampai putus. Dia penyedia segala-galanya, amin. Dia yang memberikan segala, dia, saudaraku sekalian, dia sumber aliran-aliran surgawi yang dia mau curahkan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kalau tidak terhubung kehidupan kita, tidak terkonek, kita lebih terkonek kuat dengan dunia. Dan memang dunia mau menyediakan kan, ya lewat provider yang ada, ya internet, dari anak-anak, remaja, kehidupan muda sampai yang tua sekalipun. Ya, di sekolah, pekerjaan itu harus ada jaringan internet, asalkan terhubung. Kalau tidak terhubung, wah semua gelisah, semua seakan-akan pekerjaan semua tidak bisa berfungsi. Nah, bagaimana kehidupan kita Kristen, umat Tuhan? Kemudian kita tidak terhubung, kita tidak terkoneksi lagi dengan Tuhan. Itu persoalannya umat-umat Kristen sekarang ini. Lebih mencari hubungan, koneksi dengan internet daripada terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku, kata Tuhan. Kamu tidak bisa berbuah, menghasilkan sesuatu yang sedang Tuhan cari demi kepentingan kita, demi keselamatan kita. Dan hal ini yang seringkali manusia lalaikan, umat Tuhan abaikan itu, hubungan dengan Tuhan, ya, supaya kehidupan itu bisa terkoneksi. Ya, kita tidak bisa terputus dengan Tuhan. Dia adalah provider yang hebat, penyedia, ya segala apa yang kita perlukan di sana. Dia penghibur, dia pemberi kekuatan, dia yang memberikan kesehatan, dia yang memberikan kesembuhan, dia memberikan apa saja. Saudaraku sekalian, nah hidup kita harus terhubung dengan Tuhan. Ya, kalau kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, ya kita bisa terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Pasti juga dengan sesama itu akan terhubung, terkonek. Ya, mengapa dalam nikah itu kemudian seperti ada jarak? Ya tentu salah satunya itu sudah tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Sehingga suami tidak bisa lagi terhubung dengan istri mungkin. Seperti putus hubungan keluarga, saudara. Sebab salah satunya mungkin ya sudah tidak terkoneksi. Sesama imam juga begitu. Pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin ada pelayan Tuhan, kenapa dengan si A, si B, dengan si C dan sebagainya. Seperti tidak baik keadaannya. Periksa lagi, salah satunya tentu hubungannya dengan Tuhan. Tapi kalau hubungannya dengan Tuhan itu baik, terkonek, dengan sesama juga akan terkonek. Saudaraku sekalian, hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku sekalian, itu harus kita jaga. Ya, periksa apakah kita selalu terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi kalau toh kita mau terhubung dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, jangan oleh karena berkat-berkatnya. Saya mau terhubung dengan Tuhan supaya saya diberkati, saya mau terkoneksi dengan Tuhan, ya supaya saya mengalami mujizat-mujizatnya. Kita terhubung dengan Tuhan, terkonek oleh Tuhan, dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, itu
biar kita mohon oleh karena dorongan kasih Allah. Oleh karena dorongan kasih, sehingga kita bisa terhubung dengan Tuhan. Jangan oleh karena saya mau terhubung dengan Tuhan, ya supaya saya, ya memang Tuhan menyediakan, Dia penyedia soalnya memang. Tetapi yang harus kita perhatikan, saya mau terhubung oleh itu dengan Tuhan oleh karena kasih Allah itu. Pernah ahli Taurat bertanya kepada Tuhan, bagaimana untuk mendapatkan hidup yang kekal, ya. Kemudian Tuhan bilang, ya, apa yang kamu baca dalam hukum Taurat, dalam kitab Taurat apa yang kamu baca? Kemudian ahli Taurat menjawab, ya, kasihilah Allahmu, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, pujian tadi, segenap kekuatan, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap dan kasihilah sesamamu manusia. Yaitu hubungan oleh karena dorongan kasih Allah. Tolong dibacakan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Jadi biar kiranya juga kita mau terhubung, saya mau terhubung oleh Tuhan, ya, terkonek dengan Tuhan oleh karena kasih Allah lah yang mendorong saya, sehingga saya selalu mau melekat dengan Tuhan, mau terhubung dengan Tuhan. Ya memang, ya umumnya Kristen, saudaraku sekalian, dia mau mentaati firman Tuhan, ya saudaraku sekalian, oleh karena mau terjadi pertukaran di sana supaya mungkin dia Tuhan berkati, supaya juga dia diberi dan mendapatkan mujizat-mujizat, ya saudara, itu tetapi itu merupakan ketaatan yang terlalu murah. Ya, tapi yang ketaatan yang nilainya tinggi, saya mau terhubung dengan Tuhan meskipun walaupun, nah ini, ya, meskipun Tuhan tidak memberkati saya, meskipun Tuhan tidak memberi saya ini, tapi saya mau mengasihi Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan. Nah, ini susah, tapi toh pasti ada orang-orang seperti ini. Ada umat-umat Tuhan seperti ini, ada pelayan-pelayan Tuhan seperti ini, ada imam-imam seperti ini yang mengasihi Tuhan walaupun meskipun saya tidak mengalami, ya mungkin saya sakit, saya tidak sembuh Tuhan, ya, tapi saya tetap mau mengasihi Engkau. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Saya ada saat ini, saya melayani Tuhan, saya berada di dalam rumah Tuhan saya ini. Oleh karena kasih Allah menguasai hati saya, Dia lebih dulu mengasihiku, sehingga saya datang kepadanya, melekat kepadanya. Ya, jangan oleh karena dorongan, oh saya mau terhubung, datang oleh supaya saya dapat ini. Itu Tuhan, Dia penyedia memang, meskipun kita tidak minta, saudara. Dia tahu kok anak, orang tua kan tahu kebutuhan anak, betul? Orang tua tahu itu kebutuhan anak. Tapi kita datang, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya berada di dalam rumah-Mu oleh karena kasih. Apa yang kamu baca di sana? Kata Tuhan kepada ahli Taurat. Mari Injil Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Iya, teruskan dengan baik. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Terus, apa yang kau baca di sana? Apa yang kau baca di sana? Lanjut. Jawab orang itu. Ya, jawab orang itu. Terus, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita mau terhubung dengan Tuhan oleh karena dorongan kasih Allah, kasihilah Tuhan Allahmu. Terus, dengan segenap hatimu. Ya, dengan segenap hatimu. Terus, dan dengan segenap jiwamu. Segenap jiwamu. Terus, dan dengan segenap kekuatanmu. Iya, terus, dan dengan segenap akal budimu. Iya, dengar baik.
dan kasihilah sesamamu manusia kalau hubungan, seperti dirimu sendiri. Kalau hubungan, terima kasih. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, terhadap sesama juga baik. Ya, demikian pula dalam nikah suami istri. Kalau terjadi sesuatu pasti salah satunya hubungannya dengan Tuhan itu tidak baik sudah. Sehingga terjadi percekcokan dan sebagainya, sampai pisah dan sebagainya. Ya, kakak adik juga, saudara bersaudara juga begitu. Ya, oleh karena salah satunya ya, tidak terhubung lagi dengan Tuhan, tidak lagi terkonek. Ya, kalau dia terhubung dengan Tuhan oleh karena kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dia mengasihi Allah, juga dia akan mengasihi sesama. Ya, sesama suami itulah istri, sama istri itulah suami, anak-anak, kakak dan adik, sesama pelayan-pelayan juga begitu. Kalau hubungannya baik dengan Tuhan, sesama pelayan-pelayan Tuhan juga akan baik. Ya, oleh karena kasih Allah ini yang kita butuhkan umat Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan, mengutamakan pribadinya Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan bukan oleh karena semata-mata supaya saya diberkati, saya mengalami ini dari Tuhan seperti saya sudah sampaikan. Oleh karena terjadi pertukaran di sana, saya mau mentaati Tuhan asalkan Tuhan beri saya ini. Tapi kalau dia mau mentaati oleh karena kasih Tuhan, oleh karena dia mengasihi Allah, meskipun Tuhan, ya, engkau tidak memberikan, meskipun engkau belum menjawab doaku, aku tetap mengasihimu. Meskipun engkau tidak menyembuhkanku Tuhan. Wah. Ya, sebab banyak orang Kristen putus asa. Wah, sudah sekian lama saya begitu setia, sudah tunjukkan kesetiaan saya, kesungguhan saya. Kenapa saya ditimpa dengan penyakit ini? Kok tidak sembuh-sembuh? Dia putus asa. Dia mulai cari dukun lah. Ya, cari orang-orang pintar, bodoh itu. Ya, ke dukun. Nah, anehnya lagi dukun bilang, wah ini yang buat kamu penyakit si ini. Waduh, tambah lagi kebencian manusia itu kepada seseorang. Berhati-hati kita di zaman akhir, umat Tuhan. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Dia, kepada Tuhan. Jangan kemudian cepat-cepat putus asa, kecewa. Kenapa? Saya sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan. Pekerjaanku mengalami kemerosotan, usahaku, hasil usahaku mengalami kemudian sebagainya. Kok saya sakit tidak sembuh-sembuh padahal saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mintalah kasih Allah. Ya. Sehingga kalau kita memiliki kasih Tuhan, kita bisa melewati semuanya itu. Tuhan dia memberikan suatu kekuatan. Ya, tidak sedikit orang-orang Kristen dia putus asa oleh karena kecewa dengan keadaan yang dialami. Dia pergi ke dukun, semoga tidak ada di tempat ini. Dengar orang lain, wah di sana ada pendoa hebat. Wah, kami di pulau itu wah, banyak ada orang hilang. Kemudian mereka tanya, pendoa ini pendeta atau apa? Waduh, dari tempat lain berdoa, katanya itu ada di atas pohon. Orang yang hilang itu ada di atas pohon katanya. Berdoa, dipanggillah pendeta A, dipanggillah pendeta B, enggak dapat. Mereka bisik-bisik cari, itu pendeta tabernakel. Dipanggillah saya, Bapak pendeta, minta tolong. Saya bilang, kenapa? Ini hilang Pak Pendeta sudah 2 hari. Memang saya sudah sempat dengar itu. Waduh, Kristen macam apa ini? Dia ada di atas pohon Pak Pendeta.
Oh sudah ketemu. Enggak Pak Pendeta, ada di atas. Lalu katanya sudah di atas pohon. Iya, yang bilang itu pendoa. Pendeta, iya. Saya bilang, kok bisa? Tolong Pak Pendeta, doakan. Saya bilang, panggil yang lain saja. Sudah panggil pendeta ini, pendeta. Sudah, berarti sudah ada. Enggak ada Pak Pendeta. Ya sudah, kalau enggak ada ya enggak ada. Iya, pendoanya bilang. Saya kata, suruh pendoa itu datang. Saya enggak pergi. Banyak hal-hal seperti itu. Kehidupan Kristen kecewa. Ya, putus asa menghadapi masalah, persoalan. Maka kasih kita kepada Tuhan seperti ini. Menghadapi penderitaan, menghadapi salib, menghadapi kesulitan. Lihat saja Ayub diuji. Tidak sedikit umat Tuhan putus asa. Ya. Yang heran lagi sampai, bawa didoakan yang sakit ini oleh karena pendeta ini doakan. Saya paling tidak suka sekali kalau datang orang sakit disuruh dukun. Itu pernah terjadi juga. Dia sudah datang di Manado, di daerah Minahasa, atau di daerah-daerah apa. Kemudian dukun katakan ada seorang pendeta di sana yang bisa mendoakan kamu sembuh pasti. Mereka pikir-pikir pendeta siapa? Mereka datanglah malam-malam. Pak Pendeta mohon doakan. Saya bilang, siapa yang suruh? Ini yang pendoa yang ada di sana. Saya bilang, enggak, suruh dia. Saya enggak doakan. Kamu datang dengar firman. Biarlah dia dengar firman. Ya. Mungkin dia cari pendeta siapa lagi? Oh ya di sana. Datang. Ya. Nah kalau kehidupan Kristen kita mengikuti Yesus hanya oleh karena motivasinya ini loh. Supaya saya dapat ini Tuhan. Kalau tidak, kita tinggalkan Tuhan. Tapi mari biar pengiringan kita, hubungan kita dengan Tuhan bukan oleh karena berkat-berkat jasmani supaya saya dapat ini, pertukaran terjadi pertukaran di sana. Ngalami ini. Tapi biar kita mengikut Tuhan oleh karena cinta saya kepadamu Tuhan. Meskipun Tuhan, walaupun Engkau tidak memberi apa-apa, sudah. Tapi apakah Tuhan itu jahat? Tidak mungkin Dia membiarkan hidupmu. Tidak mungkin. Apapun keadaanmu, mungkin Anda berkata, saya membutuhkan kesembuhan. Meskipun Anda tidak minta sekalipun, Tuhan tahu itu. Tuhan melihat hatimu oleh karena engkau mengasihi Dia. Allah itu penuh kasih, ada aja umat Tuhan. Tapi tentu kalau Tuhan lihat kedatangan kita hanya oleh karena supaya saya dapat ini, dapat itu. Oleh karena terjadi transaksional di sana. Pertukaran di sana. Saya mau taat asal terjadi pertukaran. Tetapi yang nilainya tinggi, ketaatan. Meskipun walaupun sekalipun Tuhan. Saya dalam keadaan seperti ini sekalipun, saya mau tetap mengasihi-Mu Tuhan. Sehingga ketika Engkau melewati semua itu, Engkau tegar, kuat, diberikan suatu kekuatan. Itu seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Tolong dibacakan ini. Daniel pasalnya yang ketiga. Di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan juga, saudaraku sekalian, itu oleh karena saya mengasihi, kasihlah Allah-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Bukan oleh karena supaya saya ini, pastilah Tuhan tidak mungkin membiarkan meskipun Anda tidak minta itu. Dia penyedia kok. Ya, Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama terlebih dulu, nanti lompat ya, silakan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta.
dan lebarnya 6 hasta. Iya. Yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Iya aja. Kemudian raja menyerukan untuk semua menyembah patung itu. Kalau tidak, nanti akan dilemparkan ke dalam api. Tetapi Sadak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu, mereka tidak mau menyembah kepada berhala itu. Ya, saudaraku sekalian, lompat saja ayatnya yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Iya, ketika mereka ditangkap kemudian akan dilemparkan, terjadi penawaran di sana oleh Raja Nebukadnezar, tapi mereka tetap berkata, mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Kemudian dikatakan di sini, jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, terus maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Iya, teruskan. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Iya, ayat 18 dengar baik. Tetapi seandainya tidak. Seandainya pun tidak, meskipun walaupun Tuhan tidak mau melepaskan kami, meskipun kami tidak ditolong oleh Tuhan, oh ini kasih mereka. Meskipun walaupun sekalipun Tuhan. Nah, ini bukan murahan kasih seperti ini. Nah, ini yang saya rindukan. Jemaat di tempat ini memiliki kasih seperti itu kepada Tuhan. Meskipun, walaupun, sekalipun. Ya, sekali lagi mari. Tetapi seandainya tidak. Seandainya tidak, Tuhan tidak menolong kami. Terus, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja. Iya, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja. Terus, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Terus, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iya, teruskan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Terus, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terus, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Terima kasih. Mereka orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka selalu terhubung dengan Tuhan. Tapi oleh karena kasih mereka. Sebab mereka sudah melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah kerjakan. Demikian pula kita, saya percaya. Sudah terlalu banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan berlakukan dalam setiap kehidupan kita, dalam pengalaman kita. Tuhan pasti menolong kita. Tapi jangan motivasinya itu. Jangan tujuannya itu. Meskipun walaupun Tuhan tidak mau melepaskan kami dari perapian yang panas ini, apakah Tuhan biarkan? Enggak. Justru di situ terjadi mujizat. Terjadi keajaiban. Walaupun mereka tidak minta itu. Terjadi keajaiban di sana, terjadi mujizat di sana. Meskipun mereka tidak minta, Tuhan segera tolong kami. Coba kalau saudara baca selanjutnya. Mereka lihat, ada 4 orang di sana. Sama seperti dewa. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah penderitaan yang Anda alami, yang kita alami. Jangan kemudian kita berkata, saya dalam keadaan sendirian, Tuhan membiarkan saya. Tidak. Oleh karena dorongan kasih mereka kepada Tuhan, mereka mengasihi Tuhan. Ya, mereka tetap taat, setia kepada Tuhan. Meskipun, walaupun. Ya. Ini kalau kehidupan itu terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, bukan terhubung oleh karena supaya saya dapat ini dari Tuhan, supaya saya. Meskipun kita juga datang berbagai-bagai pergumulan, sekali lagi dia Tuhan, dia tahu. Tapi sedalam-dalamnya Tuhan mau melihat hati kita, mengasihi Dia. Untuk supaya saya terhubung denganmu Tuhan, supaya saya terkonek dengan Engkau, supaya saya terus melekat kepada pokok anggur itu.
Ini yang harus kita jaga ya, hubungan kita dengan Tuhan. Terlebih di hari-hari yang terakhir ini. Ya. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Ya, jaga selalu hubungan kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadah. Ya. Dalam ibadah Anda berada di tempat ini, itu Anda sedang menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Dalam ibadah kita, perhatikan itu. Ya. Sebab dalam ibadah itu ada suatu janji juga di sana yang Tuhan berikan. Ya, umat Tuhan. Untuk umat-umatnya, kepada kehidupan kita. Ya. Merupakan suatu rahasia yang besar. Banyak orang sekarang umat Tuhan lewat karena keadaan dunia sekarang ini dengan kesibukannya, seperti tidak lagi terhubung, terkonek. Ya, lihat Maria, toh tidak selalu juga Tuhan, tidak selalu juga ibadah. Lihat Hizkia itu, dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Daud, nenek moyangnya itu. Dia tidak mengikuti apa yang dikerjakan oleh ayahnya yang jahat, yang menutup rumah-rumah ibadah, pintu-pintu rumah Allah itu ditutup supaya tidak bisa beribadah. Artinya tidak ada ibadah lagi di dalamnya, malah membangun berhala. Tetapi Hizkia tidak. Dia terhubung dengan Tuhan, dia buka pintu-pintu ibadah, berhala-berhala dihancurkan. Itulah sebabnya dia juga mengalami keajaiban-keajaiban. Motivasinya oleh karena dia hanya mengasihi dia, mengasihi Tuhan. Zaman akhir ini di tengah-tengah kesibukan, selalu gembala, hamba Tuhan, siapa saja yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, selalu mau mendorong kita supaya hubungan kita dengan Tuhan bagaikan cara yang selalu melekat kepada pokok anggur, tidak jauh, tidak terpisah. Apa yang memisahkan kita? Rasul Paulus katakan, kelaparankah? Pedangkah? Penganiayaankah? Itukah yang harus memisahkan kita dari kasih Kristus? Sehingga kita tidak bisa lagi terkonek, terhubung dengan Tuhan? Ya, takut lapar dan sebagainya. Takut tidak punya apa-apa dan sebagainya. Jangan di zaman akhir ini orang akan menjauhkan diri. Tolong dibacakan ini, Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 ya. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Mari silakan, Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25, kita lihat ini. Iya, mari. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, janganlah kita menjauhkan diri, terputus. Ya, tidak terkonek lagi. Orang saja sekarang ini kalau tidak terkoneksi, terhubung dengan internet, wah, dia bingung. Ya, ya seperti kesana kemari, ada siapa ini, sudah berapa jam ini. Tapi orang Kristen tidak terkonek, terhubung dengan Tuhan berhari-hari. Biasa-biasa. Lanjutkan terus. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nanti akan dibiasakan itu. Sudah terbiasa. Semoga saudaraku sekalian jangan menjadi terbiasa kalau kita sudah tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Sudah tidak terkonek lagi dengan Tuhan. Oleh karena menjauhkan diri dari perkumpulan, dari pertemuan ibadah yang dibiasakan
oleh beberapa orang. Lanjut. Tetapi marilah kita saling menasihati. Ya, yuk saling menasihati lagi terus. Dan semakin giat melakukannya. Harusnya semakin kuat koneksi. Lihat kalau koneksinya kuat, lancar. Kalau lalot, siapa lagi ini? Nah itu biasanya di Facebook itu, tok, kayak koneksi ini. Lambat apa lelet apa lalot ya. Semakin kuat, semakin sungguh-sungguh. Kalau tadi ibadahnya seminggu sekali, sekarang semakin kuat koneksinya, seminggu 2 kali, terus meningkat 3 kali, terus meningkat. Dia sudah melayani Tuhan, terus meningkat. Nah itu kuat. Bukannya semakin lemah melayani, turun duduk, hilang. Ini yang terjadi. Belum menghadapi sesuatu. Umat Tuhan di zaman akhir ini, hubungan kita dengan Tuhan itu harus sudah semakin kuat. Umat Tuhan, perhatikan itu di hari-hari yang terakhir ini, menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kita baca di dalam Roma ayat 35. Ya, jangan hubungan kita dengan Tuhan terputus, apalagi hanya untuk perkara-perkara yang lahir. Ya. Kalau kita menghadapi masalah persoalan, justru kuatkanlah. Semakin kuat hubunganmu dengan Tuhan. Lihat Ayub. Tuhan gantikan semuanya. Jaringan koneksimu dengan Tuhan semakin mantap, semakin kuat. Bukan semakin lemah, hilang. Hubungannya dengan Tuhan tidak terkoneksi lagi. Ayatnya yang ke-35, silakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Kristus? Dalam kita beribadah kepada Tuhan oleh karena dorongan kasih Allah. Kalau kita melayani Tuhan oleh karena kasihnya Tuhan. Bukan oleh karena supaya ini Tuhan, tidak. Ya, oleh karena kasih Kristus itu. Lanjut. Penindasan. Nah, kalau kita ditindas bagaimana? Penindasan, terus? Atau kesesakan. Iya, terus? Atau penganiayaan. Atau terus? Atau kelaparan. Atau kelaparan kah? Wah, sudah tidak makan, tinggalkan sudah. Apalagi kalau pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan berjuang di daerah-daerah. Ada pengalaman-pengalaman proses. Hanya oleh karena kelaparan kah? Kemudian tinggalkan pelayanan. Ya. Itu tidak akan mati juga secara lahiriah. Memang proses kematian dialami. Tapi seringkali pelayan Tuhan, jangankan jemaat, hamba Tuhan itu pun, pelayan Tuhan bisa tinggalkan pelayanannya hanya oleh karena hal-hal seperti ini. Padahal itu meterai yang Tuhan berikan, apalagi seorang hamba Tuhan. Kami juga mengalami pengalaman. Tuhan harus uji. Itulah sebabnya saya bicara dengan bebas. Sebab saya mengalami. Pernah kami dilontari dengan batu tengah malam, tidak tahu bahasa. Mau keluar dari pulau, tidak ada kapal. Teriakin bunuh sama istri. Banyak hal lagi. Tapi apakah itu harus memisahkan kita dengan kasihnya Kristus? Kalau semakin kita kuat terhubung dengan Tuhan, ya ada kekuatan yang akan dialami. Demikian pula saya dan saudara, kita semua
Ya, kelaparankah itu yang akan memisahkan sehingga kita tidak terkonek lagi dengan Tuhan terus? Atau ketelanjangan? Ya. Atau bahaya? Ya. Atau pedang? Atau pedang, lanjut. Seperti ada tertulis. Iya. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang oleh karena hari. kehendakmu setiap hari kami berada di dalam, seperti kami dimatikan. Terus kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Iya, seperti domba yang disembelih. Kita harus mengalami juga pengalaman seperti ini. Untuk mau Tuhan lihat sampai sejauh mana. Semakin dalam lagi. Pujian tadi. Ku cinta kau Yesus, ya, lebih dari segala yang ada. Ayo, jangan cuma nyanyi, hafal, tapi Tuhan mau lihat mana buktinya. Ya, tapi Tuhan pasti akan menguatkan, memberikan kekuatan agar supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat, terhubung, terkoneksi. Ada aliran-aliran kuasa Tuhan. Dia tunjukkan, dia nyatakan. Ya, walaupun kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, setiap hari seperti mau dimatikan. Disembelih namanya juga disembelih, sakit kan. Setiap hari. Ya. Lanjut ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, iya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Iya, terus oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, oleh Dia, oleh Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita, Dia sudah mati, Dia sudah berkorban, menyelamatkan kita, menebus kita. Terus kan? Sebab aku yakin, iya, bahwa baik maut maupun hidup, iya, baik malaikat-malaikat, terus maupun pemerintah-pemerintah, terus baik yang ada sekarang, iya, maupun yang akan datang, dengar baik, atau kuasa-kuasa, iya, baik yang di atas, terus maupun yang di bawah, dengar baik, ataupun sesuatu makhluk lain, iya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Terus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena kasih Allah ini. Ya. Sehingga kita datang kepada Tuhan. Salib itu kekuatan. Menarik kehidupan kita. Bisa kita datang terhubung, terkoneksi, ya, melekat kepada pokok anggur itu, supaya kita boleh menghasilkan buah-buah, ya, lewat ibadah kita, ya, juga lewat doa kita. Bagaimana dengan doa kita? Ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Ya, doa kita di rumah, jam-jam doa kita. Bukan cuma pada hari-hari jam-jam doa dalam rumah Tuhan, tetapi juga di rumah kita, dalam ibadah kita seperti ini, di dalam membaca firman Allah, di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Ya, doa itu juga merupakan itu penghubung kita dengan Tuhan. Ya, doa. Ya. Dan yang seringkali menghalangi doa kita juga, ya, itulah dosa. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan lewat doa.
Tapi seringkali kita berdoa, mengapa sampai terhalang? Dalam Yesaya 59 tolong dibaca itu ya. Dalam ibadah, perhatikan dalam doa kita di rumah. Tapi acap kalimu, ya saya sudah berdoa, tapi kenapa? Saudaraku sekalian, ada yang menghalangi, terhalang di sana, sehingga Tuhan tidak menjawab. Yesaya 59 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sesungguhnya Iya. tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, Iya. dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Iya, teruskan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu Iya. ialah segala kejahatanmu. Iya, teruskan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar Iya. ialah segala dosamu. Iya, ini yang pertama. Ya, yang menghalangi doa kita, itulah dosa. Ya, padahal kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, saudaraku sekalian. Ya, dan dosa ini juga yang membuatkan manusia itu jauh daripada Tuhan, tidak terkonek dengan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan. Ya, dosa itu membuatkan hubungan kita dengan Tuhan itu terganggu. Itu dosa. Nah, itu yang membuatkan ya, hubungan kita dengan Tuhan juga itu terganggu. Ya, mengapa ada orang berdoa ini terhalang seperti Tuhan tidak menjawab? Oleh karena dosa. Nah, dosa ini juga membuat manusia itu, langkah-langkah manusia itu semakin jauh daripada Tuhan. Dosa itu juga membuatkan hubungan dia dengan Tuhan semakin jauh, terganggu. Ya, padahal Tuhan itu Bapa yang tidak pernah berubah, yang selalu mengasihi umat Tuhan itu. Kasihnya Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, kasih kita yang seringkali berubah kepada Tuhan, tidak taat kepada firman-Nya. Ya, jadi perhatikan saudaraku sekalian, kalau supaya doa juga kita, sebab doa ini merupakan penghubung kita dengan Tuhan. Ya, dan ini yang seringkali menghalangi doa kita, itulah dosa. Dan dosa ini yang membuatkan kita juga jauh daripada Tuhan, tidak terkonek, tidak terhubung dengan Tuhan. Sebabnya harus dibawa untuk kita memperdamaikan itu. Ya, saudaraku sekalian, itu yang pertama. Mengapa doa itu dia seperti terhalang ya, oleh karena dosa. Dan ini doa membuatkan kita sebetulnya terhubung dengan Tuhan, tapi oleh karena dosa itu menjauhkan kita dengan Tuhan. Secepatnya ada kesalahan, ada dosa, Tuhan ampuni saya, perdamaikan saya. Apalagi ketika kita menggunakan juga perjamuan suci. Ya, kita datang kepada Tuhan, tidak ada syarat yang lain. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau kita mengaku segala kesalahan dan dosa, Dia setia dan adil, mau menyucikan kita dari segala dosa. Supaya tidak ada lagi penghalang, supaya kita tidak jauh lagi, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak terjauh, tidak ada gangguan lagi di sana, tapi kita terhubung dengan Tuhan. Demikian pula doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, tidak ada yang menghalangi. Lewat, jangan ada dosa yang tidak diperdamaikan. Ya, sebab doa ini sebetulnya membuat kita terhubung dengan Tuhan. Tapi acap kali oleh karena dosa yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Ya. Yang kedua, apa yang menghalangi kalau kita tidak percaya? Ya, saudaraku sekalian, tidak percaya kepada Dia. Suratan Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Iya, dalam iman, terus. Dan sama sekali jangan bimbang. Ya, jangan bimbang, terus. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan, terus kian kemari oleh angin
Iya, teruskan. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Iya. Sebab orang yang mendua hati Iya. tidak akan tenang dalam hidupnya. Iya, terima kasih. Ya. Ini yang kedua, mengapa seringkali doa itu terhalang. Pertama oleh karena dosa. Dan yang kedua oleh karena tidak percaya. Itu menjadi penghalang daripada doa. Dia tidak percaya, bimbang, ragu. Memang sudah berdoa tapi pikiran berkata, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Pikiran kita, tidak mungkin. Hati kita berkata, tidak mungkin. Tuhan mau mendengar doa saya. Ya, terganggu, ragu, bimbang. Penuh dengan keraguan-raguan. Ya. Padahal Yakobus pasal 5 berkata doa itu merupakan besar kuasanya. Ya, doa itu besar kuasanya sebetulnya. Apalagi kalau kita terhubung dengan Tuhan. Nah, lewat doa kita ibadah, baca firman, baca Alkitab, dalam doa kita, dalam penyembahan kita. Itu membuatkan kita semakin melekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, kalau tidak ada penghalang, besar kuasanya. Nah, doanya yang bagaimana? Doanya siapa itu? Ya. Ayat yang ke-16 dari Yakobus pasal 5. Doanya siapa? Ya, doa yang besar kuasanya itu. Doanya siapa itu? Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16. Karena itu, terus hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, saling mengaku dosa. Ya, kita menggunakan perjamuan suci. Dosa ini penghalang toh. Doa kita, hubungan kita juga dengan Tuhan itu oleh karena apa saja, baik dalam pikiran, dalam hati kita. Jangan kita menggunakan perjamuan suci biasa-biasa saja, biasa-biasa ya sudah. Setiap Bible Study ada perjamuan suci. Kesempatan, syaratnya apa tuh kalau kita menggunakan perjamuan suci tubuh dan darah Tuhan? Memperdamaikan hidup kita kepada Tuhan. Ada imam besar yang mau melayani kita lewat pendamaian. Nah, apa yang menjadi penghalang kita? Hubungan kita dengan Tuhan itulah dosa. Apa yang menjadi penghalang kita dalam doa kita sehingga doa kita tidak dijawab? Nah, itulah dosa. Kita dapat mengaku kepada Tuhan. Ada kepada sesama, ada kesalahan. Ya, tidak usah gengsi juga. Kalau kita tahu saya sudah ya buat kesalahan si A, si B, si C. Ya, maafkan saya ya. Kenapa? Saya tadinya entah sengaja atau tidak. Ya. Oh ya, enggak apa-apa kok. Saya enggak ingat itu lagi. Ya, tapi kan Tuhan juga tahu yang di dalam hati kita, ya Tuhan, saya harus memperdamaikan. Ya. Jadi ini saudaraku sekalian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya, terus supaya kamu sembuh. Dengar baik. Doa orang yang benar. Ini doa siapa? Doa yang besar kuasanya. Yang pertama itulah doa orang benar. Perhatikan ini. Ya, lanjut. Bila dengan yakin didoakan. Iya. Sangat besar kuasanya. Iya, yang kedua. Yakin, percaya. Ya. Doa itu besar kuasanya, tapi bagi siapa? Itulah doa orang yang benar. Yang kedua, yakin. Dengan yakin didoakan. Nah, itu doa. Itu besar kuasanya. Doa yang sangat besar kuasanya. Yang pertama, doa orang benar. Ya. Doa orang benar, asalkan perhatikan poin pertama tadi, jangan ada dosa di sana. Ya kan, kalau ada dosa ya bagaimana menjadi benar? Doa orang benar.
Ya, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Kalau tidak ada pengakuan, ya, itu nanti akan menjadi penghalang untuk doa itu dijawab. Kalau kita mengaku dosa kita, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Dan yang kedua, doa siapa yang sangat besar itu? Ya, bila dengan yakin didoakan, artinya percaya, maka sangat besar kuasanya. Ya, doa orang yang benar, doa dari orang yang berdoa dengan yakin, percaya, dia beriman. Sebab ini merupakan penghubung, ya, kita dengan Tuhan, saudaraku sekalian, di hari-hari yang terakhir ini. Ya. Yang ketiga, apalagi menjadi penghalang itu. Yakobus 4 ayatnya yang ketiga. Di Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, iya, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Iya, terus? Karena kamu salah berdoa. Iya. Sebab yang kamu minta itu, iya, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya. Terima kasih yang menjadi penghalang doa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang diminta untuk dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi motivasinya itu yang salah. Bukan doanya yang salah. Bukan kata-kata doanya yang salah. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tujuan itu, motivasi doa itu. Walaupun mungkin doa kata-kata kita tidak beraturan. Tapi Tuhan melihat hati. Ya. Sebab doa itu juga merupakan penghubung kita. Ya, saudaraku sekalian, supaya kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan selalu. Jangan menjauhkan diri. Ya, baik dari pertemuan ibadah kita. Hubungan kita harus semakin kuat dalam ibadah kita. Oleh karena dorongan kasih Allah. Dalam doa kita juga begitu. Nah, kalau semakin kuat, Tuhan mendengar. Walaupun kita tidak punya tujuan untuk kita mau mengalami ini, menerima ini, menikmati ini dan sebagainya. Tapi biar kita minta kasih Tuhan menguasai kita. Ya, semakin dalam kasih-Mu Tuhan, semakin dalam saya mencintai-Mu Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Ini yang Tuhan cari. Sebabnya perhatikan ya hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Satu hal yang kurindukan, biar ini menjadi kerinduan kita untuk selalu berada dekat Tuhan, terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Dia sumber dari segala-galanya. Apa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan? Kita perdamaikan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Ini yang kurindukan Tuhan. Lebih dalam, lebih dari segala yang ada. Apapun itu yang ada dalam dunia ini, lebih dalam lagi. Saudara merindu bukan? Saya percaya saudara merindukan. Sehingga terus nyanyikan ini. Terus nyanyikan. Haleluya. Kornya. Ya, mari kita mau bangkit berdiri. Nyanyikan terus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam. Ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau Yesus. Biar ini menjadi doamu terlebih dulu. Untuk lebih dalam mengasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Lebih dalam
ku rindu kau. Haleluya, haleluya. Lebih dari, benarkah? Lebih dalam. Tuhan melihat kerinduanmu, tetapi biar kita juga buktikan dalam perjalanan hidup kita. Untuk saya mau mengasihi Engkau Tuhan lebih dari yang lain. Haleluya. Sekali lagi, lebih dalam lagi. Oh haleluya, hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam, semakin kuat, terhubung dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Apapun yang ada dalam dunia, segala yang ada dalam dunia ini tidak sanggup memisahkan saya dan saudara. Oh haleluya. Terus nyanyikan. Oh haleluya, haleluya. Engkau mendengar kerinduan kami yang sangat ya Tuhan, agar hubungan kami denganmu semakin kuat, bagaikan jaran yang selalu melekat kepada pokok anggur itu. Haleluya, haleluya. Dan kami juga melihat bagaimana aliran-aliran daripada Allah berkat surgawi itu Tuhan curahkan dalam kehidupan umat-umat-Mu di hari-hari yang terakhir ya Tuhan. Haleluya. Perdamaikan kami ya Tuhan. Jikalau selama ini kami gagal hubungan kami dengan Tuhan, kami gagal Tuhan dekat dengan Engkau, tetapi biar kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk membawa kehidupan kami semakin dalam dengan Engkau. Semakin dalam kami mengasihi-Mu Tuhan, semakin dekat dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Bagaikan jaran yang selalu melekat kepada pokok anggur itu, supaya menghasilkan buah-buah di hadapan Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Curahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau lebih dalam lagi menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya dorongan kasih Allah inilah yang membuatkan kehidupan kami Tuhan semakin mengasihi Engkau, untuk kami boleh melakukan segala apa yang Kau firmankan, apa yang Kau perintahkan dalam setiap kehidupan kami. Perdamaikan kami semua ya Tuhan. Jikalau selama ini haleluya hubungan kami dengan Engkau Tuhan mungkin sudah jauh daripada-Mu oleh karena berbagai hal, berbagai perkara, tapi biar kiranya kerinduan hati kami, kuasa Tuhan, kasih Tuhan menarik kehidupan kami untuk kami semakin mendekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi, perdamaikan kami, ampuni segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasihku sekalian, terimalah anugerah berkat cinta kasih sayang Tuhan, serta pulanglah dengan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita senantiasa dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali di atas awan-awan yang permai. Kami tutup dan kami akhiri ibadah pendalaman Alkitab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.